Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di kelas Python Pro. Oke, yang baru hadir ada 3 orang. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain. Nah, di minggu kemarin teman-teman udah belajar tentang fungsi sama Kak Oksa. Kemarin yang nggak hadir ada Gratian sama Asywan. Oke, belum ada yang gabung. Hmm. Ya, aku kasih overview aja dulu teman-teman. Nanti review pelajaran di minggu lalu, aku bakal review ketika teman-teman yang lain udah gabung. Oke, di hari ini teman-teman bakal belajar tentang fungsi lanjutan. Nah, kalau kemarin udah belajar tuh tentang fungsi. Nah, sebelum masuk materi baru, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman yang udah belajar tentang fungsi kemarin. Nah, apa aja sih yang teman-teman ketahui tentang fungsi? Ada yang bisa kasih tahu aku nggak? Apa yang udah teman-teman pahami dari pelajaran di minggu lalu tentang fungsi? Oke, kalau yang silahkan di unmute atau di lewat chat juga boleh, silahkan. Aku ingin tahu teman-teman ngerti fungsi sampai mana dulu sebelum kita masuk materi yang baru. Ayo, Arkan, Dio, Renar, Fahri, Virus, siapa lagi? Oke, Kinan. Ayo, teman-teman bisa kasih tahu aku nggak? Apa aja yang udah teman-teman pahami tentang fungsi di minggu lalu? Ayo, ada yang bisa? Dari sekian tuh, teman-teman belajar 1,5 jam dari fungsi. Setidaknya aku ingin tahu, kira-kira kalau bikin fungsi pakai operator apa? Ada yang bisa kasih tahu aku? Kalau tahu, silahkan lewat chat aja. Yang pertama aku tanya, nanya, fungsi itu apa? Kalau ada yang tahu, silahkan lewat chat, boleh. Lewat chat, jawab kalau teman-teman tahu. Nah, pertanyaan kedua, kalau kita bikin fungsi, itu pakai operator apa di Python? Nah, dua itu aja deh. Kira-kira nomor satu tadi apa itu fungsi, kemudian operator yang digunakan untuk bikin fungsi, teman-teman yang ada tahu, nggak apa-apa, jangan takut salah, silahkan lewat chat aja. Nanti setidaknya aku ingin tahu dulu klarifikasi teman-teman udah paham nggak tentang fungsi gitu. Oke, ada yang bisa? Oke, aku lihat ya. Oke, Kinan. Nah, fungsi itu yang def bukan? Nah, operator yang dipakai untuk bikin fungsi, ya namanya def. Jadi pas kita bikin fungsi, itu awalan atau operator yang kita pakai, def, kemudian apa nama fungsinya, lalu baru di bawah, di dalam fungsi apa aja perintah yang bakal kita eh, lakukan di dalam fungsi tersebut. Oke, Gatwin udah masuk. Terus siapa aja? Ntar. Oke, kalau dari fungsi itu sendiri, teman-teman ada yang tahu apa itu fungsi? Ada berapa orang? Udah 8. Kasiwan, Gratian, belum ya? Oke, Cinta udah masuk.
Ya, Iwan, Kevin juga. Kevin udah masuk? Belum ya? Kevin sama Gratian. Oke, Kinan, rangkaian program atau kode yang bisa dipakai berkali-kali. Hmm, bisa, bisa. Rangkaian program yang nanti kita bisa pakai di program yang berbeda. Jadi kita bisa panggil aja nama fungsinya. Jadi ya bisa dipakai berkali-kali. Oke, gue cek dulu. Kasih Kinan atas jawabannya. Oh, perhatian belum ada. Bentar. Oke. Nah, aku bakal review lagi pelajaran di minggu kemarin tentang fungsi. Win, ya, aku ulangi ya. Tadi kalau Kinan bilang fungsi itu adalah serangkaian program yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, ya, fungsi itu adalah sekumpulan atau perintah program yang punya nama. Itu kata kuncinya pertama, punya nama. Dia bisa dipanggil di program lain. Nah, dalam artian dia bisa dipakai berkali-kali memang di program yang berbeda. Nah, jadi fungsi itu ada dua, teman-teman. Maksudnya ada dua jenis. Satu, fungsi yang udah ada di dalam Python atau udah tersedia di dalam Python. Jadi kita hanya perlu tinggal panggilnya aja. Nah, contoh seperti print, input, integer, len. Nah, itu adalah fungsi. Nah, sebelumnya di materi sebelumnya teman-teman udah pakai ini tanpa sadar kan? Nah, ini adalah fungsi teman-teman. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, print ini kita kan hanya tahu tinggal panggil aja. Sebenarnya dia ada perintah di dalamnya. Nah, namanya ada print. Tapi karena udah bawaan, kita nggak perlu lagi nih melihat codingan yang lebih rumit. Cuma panggil printnya aja. Itu satu, fungsi bawaan. Nah, yang kedua, fungsi yang bisa kita bikin sendiri. Nah, yang itulah yang teman-teman pelajari di minggu kemarin. Fungsi yang bisa kita bikin sendiri. Cara bikinnya kayak gimana? Nah, sebelum cara bikin dulu, fungsi itu tujuannya apa sih gitu. Nah, jadi gini, kalau kita logika kan, kita punya sebuah aplikasi gitu. Nah, di aplikasi kita contoh gitu ya, ada misalkan menghitung rata-rata nilai siswa.
Jadi misalkan rata-ratanya yang lebih dari 70, maka dia bisa naik kelas. Contoh seperti itu ya. Nah, di sana kalau kita lihat ada banyak proses, teman-teman. Pertama, dia hitung dulu nilai rata-ratanya. Nah, kemudian baru dikategorikan apakah dia lulus atau enggak. Nah, itu ada prosesnya ada dua, teman-teman. Nah, proses ada dua ini kita bisa tujuan dari fungsi itu kita ambil satu proses atau lebih gampangnya kita mengelompokkan proses gitu. Jadi fungsi itu dipakai untuk satu tujuan aja, teman-teman. Kalau tadi aku punya dua proses, satu hitung rata-rata, kemudian kategorikan apakah orang ini lulus atau naik kelas atau enggak. Nah, itu ada dua proses. Nah, kita kalau fungsi itu bisa kita jadikan dua, teman-teman. Satu yang tadi fungsi untuk mencari nilai rata-rata, satu lagi fungsi untuk mengkategorikan apakah dia lulus, apa dia akan naik kelas atau enggak gitu. Nah, jadi fungsi itu dipecah. Jadi kalau kita lihat analogi ini, fungsi itu hanya menjalankan satu tugas aja. Jadi dia nggak bisa mengcover dua tugas tadi. Jadi dia bikin satu-satu dengan tujuan yang satu atau spesifik aja gitu. Nah, jadi nanti misalkan mungkin si nilai rata-rata ini juga digunakan enggak hanya untuk apakah dia naik kelas atau enggak. Bisa jadi dia siapa yang dapat ranking gitu. Bisa dipakai di program yang berbeda. Nah, fungsi nilai rata-rata ini bisa kita panggil juga di program yang lain gitu. Jadi dengan kata lain kita mengelompokkan program, mengelompokkan codingan yang mana nanti kita bisa manggil kelompok codingan ini di program yang lain gitu. Nah, itu tujuan dari fungsi. Nah, cara bikin fungsi secara manual, itu teman-teman udah belajar kemarin pakai operator def. Jadi kalau di Python, def itu menandakan dia adalah sebuah fungsi. Nah, fungsi itu ada dua. Ada yang mengembalikan hasil dan ada yang nggak mengembalikan hasil. Kalau yang mengembalikan hasil, dia ada lagi nih proses atau menyimpan lagi nilai ini. Ada yang dihasilkan. Sedangkan yang kalau enggak mengembalikan hasil, ini secara prakteknya dia tidak mengembalikan hasil seperti print. Dia hanya sekedar mencetak tanpa menghasilkan nilai dari suatu proses. Nah, kalau ketika kita bikin fungsi, itu ada dua lagi. Modelannya ada dua. Satu, ketika si fungsi kemudian ada parameter di dalam buka kurungnya. Dan ada yang enggak. Nah, kalau yang enggak, kayak gimana? Nah, yang enggak itu seperti kayak print, input, kan enggak ada isi nih. Kita cukup buka kurung, tutup kurung. Nah, kalau yang satu lagi, dia ada parameternya. Nah, fungsi dari parameter ini itu adalah untuk mengirim data. Jadi misalkan ketika kita mau cari rata-rata gitu. Berarti dicari rata-rata butuh dulu nilai orang gitu kan, nilai si siswa. Nah, jadi data yang ingin kita kirim itu adalah nilai. Jadi kita akan parameternya jadi nilai di sini. Nah, ini adalah fungsi. Nah, satu lagi biasanya ketika kita bikin fungsi itu ada dua blok program. Pertama si blok fungsinya, kemudian yang satu lagi adalah program utama. Nah, di program utama ini kita bisa panggil si fungsi dengan cara kita panggil namanya aja. Nah, seperti ini. Misalkan apa nama fungsinya. Kemudian pas di program utama kita hanya panggil si nama fungsi. Kalau dia ada argumen, maka kita pakai argumen yang ada di dalamnya. Nah, kemudian teman-teman juga belajar kemarin tuh tentang cakupan lokal. Cakupan lokal maksudnya di sini adalah antara fungsi, blok fungsi, tadi kan kita punya dua blok tuh. Satu blok atau bagian fungsi, satu lagi adalah blok program utama. Jadi antara blok fungsi dengan blok program utama itu adalah dua hal yang berbeda. Nggak bisa kita akses nilai yang ada. Jadi contoh kayak gini, di sini ada rata-rata. Nah,
di program utama ini kan di dalam fungsi ya rata-rata. Nah, di program utama kita ingin print nilai rata-rata ini. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Dia bakal error. Karena apa? Karena di program utama dia nggak tahu average itu apa sih gitu. Average itu hanya ada di dalam fungsi. Jadi dia dua hal yang berbeda, nggak bisa akses gitu. Jadi dia nggak tahu nih program utama. Karena blok di atasnya cuma average grade, cuma name gitu. Nggak ada average aja. Nah, jadi kita bisa memberikan bantuan di dalam Python agar dia bisa diakses. Itu kita pakai operator yang namanya return. Jadi nih, kita ingin akses average tadi di program utama. Jadi, agar dia bisa diakses, kita perlu di dalam fungsi itu kita mereturnkan alias mengembalikan hasilnya agar si average ini bisa diakses di program utama. Nah, itu yang teman-teman pelajari di minggu kemarin. Nah, sejauh ini teman-teman ada ya yang ingin ditanyakan terkait materi sebelumnya sebelum kita masuk di materi yang baru. Kalau ada bingung atau yang perlu aku jelaskan lagi, silahkan teman-teman ditanyakan aja. Permisi Kak, bisa Ya, dijelasin ulang nggak tentang parameter tadi? oke. Parameter. Nah, Ya. kalau fungsi itu modelannya ya, dia ada dua. Satu yang nggak ada parameter, yang satu lagi ada parameter. Mungkin aku contohkan langsung pakai contoh. Teman-teman di minggu kemarin tuh, bentar. Nah, kalau yang nggak ada parameter, kayak ini contohnya ya. Nah, contohnya kita punya fungsi namanya print label. Nah, dia buka kurung, tutup kurung. Nggak ada nilai nih di dalamnya. Kenapa nggak ada nilai? Karena di dalam fungsinya nggak ada variabel yang digunakan. Atau nggak ada nih perlu mengirim data gitu. Nah, kalau kita lihat nih si print label, dia isinya cuma print-print aja. Nggak ada nilai yang diproses di dalamnya. Nah, kalau yang pakai parameter kayak gimana contohnya? Oke, contohnya seperti ini. Contoh kita punya namanya fungsi student info, di mana dia punya parameter yang namanya name dan course. Nah, name dan course ini kenapa butuh di sini? Karena diisi di dalam student info itu ada data ini yang diproses atau yang digunakan. Contoh, print siswa, dia butuh data name, dia butuh data course. Jadi, dia perlu ada argumen di atasnya atau ada perlu parameter di dalam fungsinya gitu. Karena dia bakal pakai ngisi parameter itu di dalam program di dalam perintah di fungsinya gitu. Kemudian, dari mana kita dapat nilai ini? Nilai ini kalau dia punya parameter, misalkan nih teman-teman bikin atau ketemu fungsi yang ada parameternya. Nah, berarti di program utama teman-teman perlu meminta nilai ini atau kita perlu tahu nih nilai ini apa isinya gitu. Jadi pas di program utama di bawah ini kita minta dulu nama. Nah, ini sebuah cetakan ya teman-teman. Bukan berarti misalnya kalau dia ini name, teman-teman harus juga punya name variabelnya. Bukan gitu. Dia tuh semacam ini cetakan bahwasanya dia ngasih tahu kalau fungsi student info, kemudian buka kurung, bagian awal ini adalah sebuah nama, koma di bagian ini adalah sebuah course. Jadi kayak gitu cetakannya. Bukan berarti dia harus name, harus course gitu. Nah, saat di program utama aku pakai bahasa Indonesia kan, nama sama dengan input nama, kemudian kursus. Nah, ketika aku panggil si fungsi ini, nah aku panggil, aku perlu, ini kan sebuah cetakan tadi. Nah, aku perlu masukkan nilai ini sesuai cetakan yang ada di program utama. Jadi kalau di program utama, anggap kita nggak tahu nih fungsinya. Kita cuma panggil fungsi, kita tahu cetakannya aja. Jadi pas kita tak buka, kita mau isi parameter di dalam cetakannya, nah formatnya seperti ini. Nama, koma, kursusnya. Jadi kita harus tahu nama kita yang mana sih nilainya gitu. Nah, kebetulan aku punya variabelnya nama, gitu. Si namanya. Nama, kemudian koma,
Kemudian si cetakan untuk course. Nah, aku kebetulan di program utama, aku punya nilainya course yang aku kasih namanya itu variabel kursus gitu. Jadi aku masukkan kursus. Jadi gitu. Jadi parameter di sini itu adalah sebuah cetakan yang bahwasanya teman-teman ketika panggil student info perlu ngisi data sesuai urutan cetakan ini gitu. Itu si parameter. Karena di dalamnya dia bakal pakai cetakan itu. Oke, sejauh ini gimana dari Kinan sendiri? Sudah paham, Kak. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan sebelum aku masuk materi baru? Oke, perhatian udah masuk. Kalau enggak, kita masuk materi baru. Itu tentang fungsi bersarang. Nah, maksud fungsi bersarang, misalkan ini, aku punya sebuah fungsi di mana dia, langsung aja. Nih, di dalam kalau kita lihat nih codingannya. Codingan yang sampai ini, dia cari rata-rata. Sebenarnya kayak aku contohin tadi. Dia cari rata-rata, kemudian dia mengkategorikan. Kalau rata-ratanya lebih dari 4,7, berarti akan di return diskonnya sebesar 15%. Kalau enggak, atau berarti di bawah 4,7, berarti yang di-returnkan adalah enggak dapat diskon sama sekali gitu. Jadi kalau kita lihat nih, fungsi average grade menjalankan dua tugas gitu. Satu rata-rata cari rata-rata, satu lagi untuk kategorikan. Nah, ini teman-teman itu nggak disarankan. Fungsi yang menjalankan tugas yang banyak. Gitu. Kalau bisa, satu fungsi untuk satu tugas. Jadi, dua hal ini kita bisa pecah jadi dua fungsi. Satu fungsi average grade, yang mana dia sampai si cari rata-rata aja. Nah, jangan lupa kita butuh nih nilai rata-rata, berarti kita returnkan si rata-rata. Kemudian untuk kategori misalkan kalau dia lebih nih rata-rata 4,7 dapat diskon 15%. Nah, aku di sini dibikin lagi fungsi baru yang tujuannya adalah untuk set diskonnya. Nah, jadi yang satu fungsi tadi dipecah, teman-teman. Karena dia ada dua tugas atau lebih nih dari satu tugasnya, kita harapnya satu fungsi untuk satu tugas. Jadi dipecah jadi dua fungsi. Nah, lalu fungsi average grade, kemudian fungsi set diskon. Fungsi set diskon ini dia butuh menjalankan fungsi average grade-nya. Jadi bukan dia tuh dua fungsi yang terpisah, tapi dia dua fungsi yang saling berhubungan. Di mana kita menjalankan fungsi set diskon, dia butuh tahu dulu average grade-nya gitu. Nah, kuncinya kita bakal menjalankan fungsi average grade di fungsi set diskon. Caranya, ini kan kita udah bikin nih, misalkan ini adalah codingan untuk fungsi average grade. Kemudian kita punya bikin fungsi baru namanya set diskon untuk atur si diskon gitu. Nah, untuk atur diskon kan kita perlu tahu dulu nilai rata-rata yang kita dapatkan dari average grade. Nah, kita perlu panggil dulu si fungsi average grade-nya. Caranya, kita bikin sebuah variabel yang bakal nyimpan fungsi dari average grade yang kita panggil. Jadi kalau sebelumnya mungkin teman-teman langsung panggil aja ya tanpa perlu nyimpan ke variabel. Tapi kalau di sini kita perlu simpan pemanggilan fungsi ini ke dalam variabel. Nah, kalau udah kita simpan baru si variabel ini yang bakal kita cek if average berarti apakah rata-ratanya besar dari 4,7 berarti kalau iya dapat diskon 15%. Kalau enggak, berarti enggak dapat diskon. Nah, jadi yang bakal teman-teman pelajari hari ini itu adalah menghubungkan dua fungsi
yang mana fungsi kedua bakal memanggil fungsi pertama. Berarti kalau kita lihat fungsi kedua ini ada fungsi lagi di dalamnya. Jadi makanya namanya jadi fungsi bersarang. Ada fungsi di dalam fungsi. Jadi ada fungsi average grade di dalam fungsi set diskon. Nah, ini yang lebih jelasnya. Bisa ada kita fungsi get result, di mana untuk mendapatkan hasil. Ternyata ada banyak tugas di dalamnya. Ada membaca data, ada perhitungan data, ada analisis, ada menampilkan. Nah, ini dipecah jadi dua fungsi, yang mana membaca dan perhitungan itu bisa satu jalan, karena dia satu proses. Kemudian analisis, kemudian dengan tampilkan itu juga satu proses. Jadi yang satu get result itu bisa didapat jadi dua fungsi. Yang pertama get data, kemudian ada print result. Nah, nanti untuk menghubungkan antara fungsi get data dengan fungsi print result, di dalam print result kita bakal jalankan dulu get datanya. Caranya, nah contoh. Ini contoh lagi ya, aku kasih contoh lagi. Ini kita punya fungsi yang namanya hitung berapa banyak angka 5 yang muncul. Kemudian yang di bawah kita hitung kalau angka 5-nya dari 1 sampai 3 dapat diskon 3%. Dari 4 sampai 5 dapat diskon 5%, dan seterusnya di bawah. Nah, di fungsi kedua itu butuh nilai dari si berapa banyak sih amount 5-nya, alias berapa banyak sih banyak 5-nya. Nah, makanya di dalam fungsi kedua kita perlu jalankan fungsi pertama dengan cara bikin variabel, kemudian kita panggil si fungsi pertamanya. Amount sama dengan amount 5. Nah, ini sama. Nah, untuk biar teman-teman lebih paham, silakan dulu di di modul kita nanti ngerjakan tugasnya bareng-bareng aja. Itu di modul 3 di lesson kedua. Nah, nanti untuk nomor 3, 4, 5 kita kerjakan bareng-bareng. Tapi kalau teman-teman bisa, lebih baik. Kalau enggak, nanti kita kerjakan bareng aja. Nah, untuk teori di nomor 1, ini aku jelasin. Tandai pernyataan yang benar tentang fungsi. Nah, pertama, fungsi apapun mengembalikan nilai. Jadi, secara teori, semua fungsi mengembalikan nilai. Tapi, nanti secara prakteknya, dia akan jadi ada yang mengembalikan nilai dan ada yang enggak. Ini terjadi secara eksplisit atau tidak. Nah, harus kayak gini. Kemudian, nilai yang dikembalikan fungsi dapat kita teruskan ke fungsi lain sebagai argumen. Nah, benar. Dalam satu fungsi, kita dapat memanggil fungsi lainnya. Itu yang kita pelajari hari ini. Nah, satu lagi, jika ada variabel nama di dalam fungsi dan variabel nama di program utama, maka nilainya akan berubah secara independen satu sama lain. Berarti secara independen dan dia tuh nggak terkait antara fungsi dan program utama. Kak, maaf terlambat. Kak, yang dikerjakan yang mana, Kak? Oh, yang di modul 3, di lesson yang kedua, yang pusat bersarang. 3, pusat bersarang.
Lesson berapa, Kak? Oh, coba kamu lihat ya. Oh, modul 3, lesson yang kedua. Dua. Judulnya Pusat Bersarang. Rekomendasi produk. Bukan. Modul 3, methods. Eh, ya, modul 3, methods of code organization. Terus ambil lesson kedua, Pusat Bersarang. Udah bisa, Siwan? Ini, Kak, yang mana, Kak? Yang Pusat Bersarang. Coba kamu lihat di share screen dulu. Course, ambil yang modul 3, Methods of Code Organization. Terus pilih lesson. Modul ketiga. Iya, Ini baru modul ini. ketiga. Nah, baru lesson kedua. Oke, Kak. Terima Oke. kasih ya, Kak. Ya, untuk nomor 1, yang teori kamu bisa lihat di share screen. Oke, Ternyata lagi ngerjain nomor 3. Nah, bentar. Nah, di nomor 3 itu kita udah dikasih blok program. Nah, tapi masih error atau masih salah. Nah, kita bakal perbaiki kodenya. Nah, yang paling jelas kalau teman-teman perhatikan itu di baris pertama, nah dia ketinggalan operator def-nya untuk bikin fungsi. Nah, teman-teman tambahkan def di depan. Nah, habis itu kita bakal pisahkan def sampai si return. Nah, itu adalah fungsi. Kasih spasi. Nah, score dan print itu adalah program utama. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau untuk si fungsi kita tambahkan def depannya. Terus kalau yang terakhir udah pakai titik 2, skornya udah benar, berarti isinya udah benar. Nah, kita cek di program utama. Skor sama dengan input enter the grade. Nah, kalau teman-teman perhatikan, skornya itu adalah integer. Warnanya hijau kan, 85 hijau, 65 hijau, 85 hijau. Nah, ketika minta skor yang di bawah, kita nggak pakai int. Nah, jadinya dia malah string. Jadi, kita perlu samakan. Jadi, di skor sama dengan input itu, sebelum input kita tambahkan int-nya. Nah, kalau udah, kita lihat si bagian print. Yang baris terakhir. Print your result. Nah, get, kita panggil fungsinya. Kita panggil fungsi. Get result, buka kurung. Nah, ini, kalau dia ada parameter di dalam fungsinya, nah berarti kita juga bakal di sini isikan sesuai cetakan. Berarti katanya isikan sebuah skor. Jadi kalau kita lihat di program utama, kita punya juga yang namanya skor di sini. Jadi kita bisa isikan parameternya langsung. Skor.
Nah, itu untuk nomor 3. Ya, halo. Ya, Pak Aswan. Bentar, Iya, suara kamu nggak kedengaran. komat, Kak. Oke, kamu bisa ulang lagi? Aku nggak dengar tadi. Putus-putus. Suara komat, Kak. Oh, gimana? Suara komat, saya lupa matikan mic-nya. Oh, oke, oke. Siap-siap. Oke, nah untuk nomor 3 tinggal Aswan. Aswan ada kendala? Nomor 3. Nah, yang baris pertama kita bikin fungsi. Nah, kalau fungsi itu parameter operator yang dipakai adalah def di depannya. Nah, oh ya, kemarin Aswan nggak masuk ya. Kamu udah lihat recording kelas sebelumnya? Sudah, Kak, tapi nggak terlalu full. Oh, oke. Cara bikin fungsi kamu tahu kayak gimana? Iya, Kak. Cara bikin fungsi kamu tahu kayak gimana cara bikinnya? Bentar, Kak. Lupa, Kak. Oke. Hmm, Coba kamu lihat di share screen. Nah, itu untuk nomor 3. Bagi teman-teman yang lain, silakan di nomor 4 itu kalau bisa silakan dicoba dulu. Nanti kalau enggak, kita kerjakan bareng. Nah, di nomor 3 itu, nah kan kayak gini tadi. Kalau bikin fungsi di dalam Python, kita pakai operator def di depannya. Yang menandakan itu adalah sebuah fungsi. Dia pakai def, kemudian kita bikin namanya. Nah, get result itu adalah nama dari fungsi. Jadi kita nggak boleh pakai spasi, kita pakai kalau mau dua suku kata pakai underscore. Nah, habis itu dia parameter. Cara bikinnya kemudian ada buka kurung dan tutup kurung. Kemudian kalau dia ada dua model nih fungsi itu. Satu yang kosong isian di buka kurungnya, terus ada yang ada isian atau ada parameter. Nah, di nomor 3 ini itu jenisnya adalah yang pakai parameter. Kenapa pakai parameter? Karena di dalam perintahnya dia dibutuhkan sebuah variabel yang namanya skor. Makanya dia cetakannya atau parameternya di atas adalah skor. Nah, skor ini kayak gimana kalau kita pakai di program utama? Jadi pas misalkan contoh nih ya, kalau fungsi itu dia hanya sebuah balok kode. Nah, kalau misalkan kamu jalankan Aswan, itu dia nggak menampilkan apa-apa karena dia hanya sebuah balok kode yang nggak dieksekusi. Nah, meskipun ada print nih di dalamnya, kalau kita jalankan nggak bisa print itu. Misal contoh ya, aku contohkan. Nah, ada print. Pas aku jalankan, dia nggak ada printnya. Nggak bisa jalan. Karena apa? Karena fungsinya belum dieksekusi. Jadi fungsi itu hanya ya sekedar balok kode. Nah, makanya kita perlu eksekusi dari fungsi. Cara eksekusinya kayak gimana? Atau cara panggilnya? Kita hanya perlu panggil nama fungsinya. Kalau dia ada parameter, kita panggil sama nilai parameternya. Contoh, misalkan ini di bagian print di program utama. Jadi kalau bikin fungsi, kalau sistemnya itu dia ada dua blok kode, satu untuk fungsinya, satu lagi untuk
program utama. Nah, di program utama itu kita bakal panggil si fungsi ini agar dia bisa jalan. Nah, kita panggil pakai namanya. Di sini kebetulan ada parameter. Jadi kita perlu isikan nih. Bukan berarti kita sama. Kalau dia parameternya skor, kita juga skor tulisannya. Bukan gitu. Maksudnya nilainya harus nilai skor gitu. Nah, kebetulan di program utama kita punya variabel yang persis namanya dengan si cetakannya. Jadi, misalkan dipakai skor aja. Tapi kalau di sini misalkan parameternya adalah skor pakai bahasa Indonesia, nah kita samakan nilainya. Nah, jadi skor yang di atas itu cuma cetakannya. Nah, kayak gitu, Aswan. Nanti kalau kamu ingin lebih paham lagi, silakan lihat lagi recording videonya ya. Iya. Yang di Oke. Oh, untuk nomor 4 lagi ya, teman-teman. Nah, di nomor 4, kita udah ada fungsi. Itu ada dua fungsi kalau kita perhatiin. Jadi, aku bagi ya. Ini fungsi pertama, get result score. Kemudian ada fungsi kedua, give reward result. Kemudian ada program utama. Nah, untuk soal nomor 4 ini, sistemnya agak beda gitu. Kalau aku biasanya bilang kalau ada dua fungsi nih, jadi kalau teman-teman panggil nanti fungsi pertama di dalam fungsi kedua. Nah, kebetulan di sini dia panggilnya di program utama, jadi nggak pakai sistem yang kayak gitu. Nah, tugas kita di yang nomor 4 itu adalah melanjutkan codingan fungsi kedua. Di mana dia cek dulu. Dia nih yang kita baca ya di fungsi pertama get result score. Jadi ada parameter skornya. Jadi ketika dipanggil nanti get result, kita lihat nih pemanggilan di program utama, dia butuh skor yang diminta nilai skornya. Nah, berarti diminta berdasarkan si user nih. Kalau user masukkan, contoh, dia masukkan 285, itu kan, dia masukkan 85. Jadi program jalan, terus dijalankan yang kedua, dijalankan, dipanggil fungsi get result, kemudian ada nilai skornya. Nah, skor yang dipakai di sini itu adalah skor yang dimasukkan user tadi, berarti 85. Disimpan 85 di sini, misalkan aku eh, contohkan ya pemanggilannya, berarti get result dari 85. Nah, otomatis if skornya adalah yang 85 tadi. Dicek, apakah 85 besar sama dengan 85? Enggak, bukan. Ya, 85 besar sama, ya, sama dengan 85. Berarti dia yang akan di return adalah si first place. Nah, habis itu ada lagi nih. Kita udah tahu bahwasanya dia dapat first place. Nah, di sini di soal ada kalau first place nanti yang hasilnya adalah trip to Vienna. Trip to Vienna. Nah, kita di fungsi yang kedua, kita bakal lanjutkan ceknya. Jadi, jika resultnya first place, maka yang akan dapat adalah trip to Vienna. Jadi, aku bakal returnkan juga. Persis sama seperti ini. Di return. Jadi, kalau first place di sini di soal trip to Vienna. Nah, kita cek lagi yang lain. Result sama dengan tadi kan sama first place. Habis itu habis first place, second place. Nah, berarti kita cek si second place-nya. Misalkan teman-teman samakan yang aku kerjakan di nomor 4. Second place. Jadi kalau resultnya yang hasilnya adalah second place, maka dia akan yang didapat adalah atau di return adalah book shop voucher. Nah, dicek lagi. Kita udah nih, first place udah, second place udah.
Nah, third place lagi. Jadi kita elif kan lagi. Elif result sama dengan third place. Maka kita return. Nah, aku lihat yang di soal table top gap. Result table top gap. Nah, habis itu kita cek kita udah first place, kita second place udah juga, third place udah. Berarti yang else-nya selain itu. Jadi kita juga else juga di fungsi kedua. Nah, better luck next time. Berarti selain itu partisipan sertifikat. Kita return partisipan sertifikat. Nah, udah itu untuk lanjutan fungsi keduanya sampai sana aja. Sesuai dengan fungsi pertama. Berarti yang dicek adalah first place-nya. Kalau first place berarti dapat apa hadiahnya. Kalau second place hadiahnya apa. Nah, third place hadiahnya apa. Nah, hadiahnya apa ini kita return pakai operator return. Nah, kalau itu teman-teman udah bisa jalankan. Kalau yang ini dia udah benarkan codingannya. Kita mau panggil aja. Nah, jadi untuk nomor 4 tuh yang ditambahkan codingannya atau yang teman-teman ubah hanya di lanjutan untuk give rewardnya ya, yang if, dan else. Nah, selebih itu nggak perlu diubah. Kak, ini punya saya udah hampir sama, tapi kok nggak bisa lanjut ya? Oke, aku cek ya. Nah, oke. Result, first place, trip to Vienna. Oke, if result, second place, shop, chair. Oke, kamu ada tipe. Kalau misalkan teman-teman udah merasa benar, tapi belum bisa, itu tipe biasanya. Kinan, kamu lihat di baris 17, return, dia table top. Jadi teman-teman copy aja, biar nggak tipe. Table top game, bukan tablet nih. Masih belum bisa, Kak. Oke, aku cek dulu ya. Masih tipe tuh. Table, bukan pakai B. Table top game. Sudah, Kak. Oke, Makasih, Kak. iya. Punya aku sama kak, nggak bisa lanjut. Padahal sudah sama. Oke, bentar ya. Ini score. If result first place. Trip to. Nah, kamu Leo, coba lihat di baris 13. Vienna, P-nya itu huruf kapital. Nah, kalau teman-teman takut tipu, coba cek lagi yang di soalnya. Kan trip to Vienna udah benar nggak tulisannya? Bookshop voucher udah sesuai. Tabletop game udah. Partisipan sertifikat. Ya. Yang lain juga gitu ya. Kalau merasa udah benar tapi kenapa belum hijau, cek lagi ada tipu nggak. Bookshop. Kak, ini kan udah disuruh enter the grade, baru ditulis 86.
waktu di enter. Hmm, coba aku jalankan ya. Ngulang lagi ya Kak. Ulang maksudnya, your result, replace, trip to Vienna. Kamu ceknya pakai yang checklist ya. Kamu pas jalankan checklist, tuh isikan 86, baru jalan. Gini kan. Ngulang deh Kak. Bentar ya. Coba Aswan share screen. Iya Kak. Coba share screen. Iya Kak. Tadi apa Kak? Eh, coba kamu share screen biar aku bisa lihat. Oh bentar ya Kak. Ya. Pyro sama Gratian. Kocak gak? Trip to Vena udah. Bookshop voucher. Table. Partisipa. Trip to Vienna. First place. Second place. Result. Virus, coba kamu lihat di garis ke-16-mu. If result sama dengan third place. Nah, 3 bukan 3 ND, tapi 3 RD. Oke, Oh ya Kak, makasih iya, Kak. iya, Gratian. Oke, Aswan udah share screen. Nah, coba kamu stop dulu pakai yang pink, ya, pink stop tuh. Stop dulu deh. Yang pink, warna pink, 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 pink. Nah, kamu jalankan checklist. Oke, coba masukkan dulu. Oke, oke, itu masih belum hijau, seharusnya hijau. Bentar ya, coba kita perhatiin dulu. Nah, kamu juga Aswan, di bagian 16, baris 16. Nah, third itu kan 3 RD, bukan ND. Nah, ganti jadi 3 RD. Kok nggak bisa? Stop dulu. Kalau kamu mau ubah codingan, itu programnya harus dihentikan dulu. Coba lagi. Oh iya Ada. Kak. Terima kasih. Iya. Oh, tinggal latihan nggak? Bentar. Kita cek dulu. Gratian. Bentar. Bentar ya. Aku cek Gratian. Trip to Vena udah. Trip to Vena. Tabletop udah. Kamu tolong cek juga ya. Jadi kita sama-sama cek. Sertifikat. Nah, ini kamu tipe di baris 19. Partisipan sertifikat. Sertifikatnya kayak gini, kan sertifikat. Oke, jadi udah ya, kita lanjut Ya, ke kasih Kak. iya, kita lanjut ke nomor 5.
Nah, di nomor 5 ini, teman-teman, kan nggak ada dikasih apa-apa. Kita bakal ngoding. Bentar, mana? Nah, coba. Ini nomor 5 kita kerjakan bareng-bareng. Nah, dari soal ini katanya, kalau teman-teman lihat nih, minta grade 0 stop. Berarti kalau kayak gini, kita pakai perulangan. Kan ada berulang-ulang tuh. Di satu clue-nya kita pakai perulangan. Grade 5 dimasukkan. Grade 4, 5, 5, 5. Nah, pas 0 udah berhenti, dikasih diskon 10%. Nah, di sini program harus minta input nilai untuk tes akhir dan menghitung jumlah 5. Siswa yang baik dan siswa yang berprestasi didorong dengan diskon. Berarti kalau nilai 5-nya ada dari 4 sampai 5 buah, berarti diskon 10%. Lebih dari 5, 15%. Kurang dari 4, nggak ada dapat apa-apa. Nah, ini berarti ada dua proses, teman-teman. Satu, input nilai beserta hitung jumlah 5, itu satu proses. Berarti kita hitung jumlah 5-nya. Kemudian kita set diskonnya. Berarti ada dua fungsi. Jadi, langkah pertama kita definisikan dua buah fungsi itu dulu. Jadi, kita def, kita hitung di sini banyak 5. Itu satu. Nah, satu lagi def untuk set diskon. Kita buat aja kayak gitu dulu. Berarti kita punya dua fungsi. Terus satu nanti di program utama. Kita punya program utama yang bakal diskon on data. Oh, nggak apa-apa. Kita bikin ini aja dulu, dua fungsi. Nah, fungsi pertama untuk hitung banyak angka 5. Nah, banyak angka 5 di sini dia ada perulangan. Ada grade, berarti itu adalah perulangan. Jadi kita bakal minta dulu grade-nya. Berarti nilai sama dengan int input. Minta grade kurung 0 fix dan stop. Nah, jadi kita minta dulu nilai si input. Nah, nanti kalau teman-teman kita kosongkan dulu ini, bisa jadi kita nggak ada parameter karena kita udah minta langsung nilainya di dalam ini. Minta nilai. Oke, habis itu satu lagi katanya kita bakal menjumlahkan nilai 5 yang dimasukkan user. Berarti selagi si user nggak masukkan angka 0, berarti dia akan selalu masukkan nilai. Jadi kita bakal hitung ada berapa banyak sih angka 5 yang si user masukkan selagi dia menjalankan program kita. Jadi kita butuh satu counter yang namanya jumlah 5 yang bakal nilainya akan selalu bertambah nanti seiring perulangan terjadi. Berarti jumlah 5 sama dengan 0 dulu. Nah, habis itu baru aku kasih komen di sini, kita lakukan perulangan memakai while. Kenapa pakai while? Karena di sini kita nggak tahu berapa kali user bakal melakukan perulangan. Yang jelas dia nggak masukkan angka 0 gitu. Jadi kita pakai while. While nilai tadi yang dimasukkan, nilai ini, selagi itu bukan yang dimasukkannya adalah 0, maka kita akan. Nah, setelah lakukan perulangan, kita cek apakah yang dimasukkan user, if nilai itu apakah angka 5, gitu. Jika nilai yang dimasukkan adalah angka 5, nah kita bakal menambahkan, berarti kalau angka 5 nih, berarti jumlah 5-nya tambah 1. Berarti jumlah 5 sama dengan
kita pakai cara cepat aja, tambah sama dengan 1. Ini maksudnya adalah jumlah 5 sama dengan jumlah 5 tambah 1. Nah, jadi gini, logikanya kan dia masukkan tuh beberapa nilai. Jadi dihitung berapa sih angka 5-nya. Jadi kalau teman-teman lihat perulangan pertama ada angka 5, berarti jumlah nilai 5-nya jadi 1. Nah, di perulangan kedua nggak angka 5, berarti 4, berarti nggak dihitung. Terus di perulangan ketiga angka 5. Nah, dia akan nambah lagi. Jadi jumlahnya yang dari tadi 1 jadi 2. Nah, ini yang bakal kita cek. Kemudian, karena kita pakai while, berarti di akhir while kita kopikan codingan si nilai agar dia selalu berulang. Jadi dia nggak akan, kalau udah masukkan nih, dia minta lagi grade-nya. Jadi kita butuh kopikan si nilai. Ini pelajaran sebelumnya ya. Untuk while. Nah, kalau udah, nah kita di set diskon kita perlu tahu kan berapa sih jumlah angka 5-nya gitu. Kita perlu tahu kalau jumlah 5-nya segini, maka diskonnya segitu gitu. Berarti si jumlah 5 yang bakal kita return di sini agar dia bisa dipakai di fungsi kedua. Nah, kita udah selesai di fungsi pertama, teman-teman. Kita udah bisa menghitung berapa sih jumlah 5 dalam perulangan. Nah, habis itu kita bakal set diskon. Set diskonnya yang pertama, dari 4 sampai 5 dapat diskon 10%. Itu katanya. Nah, kita bakal jalankan fungsi pertama di dalam fungsi kedua. Berarti kita panggil gitu. Jadi aku panggil dengan variabel jumlah sama dengan aku panggil fungsinya. Banyak 5. Jangan lupa buka kurung, tutup kurung. Jadi di sini aku kasih komentar memanggil fungsi pertama. Nah, kalau udah kita panggil, berarti kita udah bisa akses nilai si return jumlah 5. Jadi ini yang kita simpan ke jumlah. Nanti aku ulangi ya, return ini gunanya saat kita jalankan fungsi, yang dihasilkan adalah nilai yang return ini. Jadi pas jalankan banyak 5, yang disimpan adalah nilai jumlah 5-nya. Oke, kita bakal cek ke if. If kalau katanya dari 4 sampai 5 dapat diskon 10%. Jadi aku bakal if jumlah yang jumlah 5 ini ya, kita samakan aja deh biar lebih mudah. Jumlah 5, if jumlah 5 katanya dari 4 sampai 5. Berarti besar dari 4, besar sama dari 4 dan jumlah 5 kecil sama dari 5. Berarti maksudnya ini adalah dari 4 sampai 5 gitu. Nah, maka kita return diskonnya 10%. Itu kondisi yang pertama. Ini kondisi pertama untuk si ini. Oke, kalau udah kita masuk kondisi kedua. If yang lebih dari 5. Jadi jumlah 5 itu lebih dari 5. Nah, return 15. Return 15. Oke, habis itu kondisi terakhir jika skor kurang dari 4,
maka diskon tidak diberikan. Nah, itu bisa kita pakai else aja. Else, maka kita return. Di bawah return no. Oke, sampai situ dulu. Silakan teman-teman samakan. Oke, selanjutnya kita lihat ada diskon on theater tickets persen sama dengan 10. Berarti ini program utama. Adalah print program utama. Aku bikin sini program utama. Nah, program utamanya adalah pakai print. Kita print itu katanya adalah diskon on theater ticket. Nah, kita panggil si fungsi yang terakhir. Lima, lima, empat, lima, 5, 4. Oke, if aku lupa. Yang untuk banyak 5, returnnya kita taruh di mana dia jumlah 5 sejajar dulu, sejajar 5, 4. Oke. Di fungsi banyak 5 itu dikoreksi return jumlah 5-nya dia sejajar dengan while. Berarti dia ada di luar while, bukan ada di dalamnya. Jadi udah selesai perulangan nih, baru kita proses si jumlah 5-nya. Kita simpan nilai terakhir. Red 5, 5, 5, 0. Silakan teman-teman samakan. Oke, Fahri, silahkan itu yang tadi aku return jumlah itu dikoreksi, dia taruhnya sejajar dengan while. Berarti kamu baris yang ke-10, return jumlah itu sejajar dengan while-nya. Karena dia bukan ada di dalam while, tapi di luar while. Jadi udah semua nih, while-nya udah selesai di melakukan perulangan, baru si jumlah ini yang disimpankan nilainya. Jadi nilai terakhir yang disimpan. Ya, Bio. Liu juga ya, kamu koreksi itu si return jumlah 5 sejajar dengan while.
Oke, untuk teman-teman yang belum selesai di nomor 5, silakan di screenshot atau di foto dulu, nanti disamakan lagi. Aku kasih waktu ya untuk screenshot sama foto untuk soal nomor 5. Nah, kalau udah kita lanjut materi berikut. Nah, materi berikutnya itu adalah tentang proses debug program. Nah, jadi teman-teman di itu kalau kita memprogram pada kalanya ada dua jenis error, teman-teman, atau ada dua bug itu. Pertama, error yang sering teman-teman lihat mungkin misalkan ketika warna merah gitu kan di codingan teman-teman ada pesannya itu salah gitu. Nah, itu error yang teman-teman bisa lihat atau tahu bahwasanya ini error loh gitu. Nah, yang satu lagi ada error yang dia program kita tetap jalan, nggak ada warna merah, tapi secara logika dia error. Secara logika dia error. Gitu. Nah, eh, contoh gini dah. Misalkan kita menjalankan program, harapannya misalkan cari luas segitiga gitu kan. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, tahu-tahu misalkan kalau kita kalikan kita kerjakan secara matematika misalnya hasilnya adalah 25 gitu. Tapi tahu-tahu ketika di program dia nggak ada error, program jalan tapi hasilnya malah 21 gitu. Nah, kan nggak sesuai nih secara fakta dan yang kita program dengan realitanya nggak pas gitu. Nah, itu adalah error logika, teman-teman. Error yang nggak muncul, nggak tahu kita merah atau di mana salahnya, tapi hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita. Atau dia tuh sebenarnya salah, tapi errornya nggak ada gitu. Logikanya yang error. Nah, biasanya yang susah untuk kita deteksi itu adalah error logika ini. Karena dia nggak ngasih petunjuk warna merah atau apa program kita tetap jalan gitu. Tapi dia dikatakan error. Nah, namanya error logika. Caranya gimana? Kalau dalam pemrograman kita nggak bisa lihat warna merahnya. Nah, ada cara namanya adalah debug. Namanya adalah alat khusus. Prosesnya adalah debug. Nah, alat khususnya adalah debugger. Di platform kita yang teman-teman pakai dan aku pakai ini, itu ada bantuan debug di sini. Kalau teman-teman lihat, nah yang kayak gambar setting atau gambar serangga ada matanya 2 tuh. Nah, itu tuh adalah debugger. Nah, kalau kita aktifkan debuggernya, teman-teman klik, itu akan muncul oh, jendela yang ada namanya variabel, ada di sini global variabel, ada lokal variabel. Nah, kalau teman-teman caranya kalau kita udah aktif nih, kita bisa cek eh, alur dari program kita atau alur dari codingan kita. Nah, teman-teman bisa pakai step over sama si step into. Kalau step over tuh dia akan jalankan yang besar-besar aja. Maksudku ya misalkan fungsinya ini, terus ini dipanggil, terus baru program sama. Tapi kalau step into berarti masuk ke dalamnya, berarti dia juga akan jalankan anak di dalam atau perintah yang ada di dalam fungsi itu. Kalau gini, misalkan aku klik step over. Nah, dia pindah ke si set diskon, terus dia pindah ke print. Nah, baru dijalankan. Jadi gitu prosesnya. Bahkan tadi 85. Kok 5, 5, 0, ya, tuh. Nah, kalau step into, nah dia jalankan di atas, jalankan set diskon.
Dia jalankan print program. Bentar, jendela. Nah, pas dijalankan lagi, dia masuk ke dalam. Nah, tadi kan di print kita panggil set diskon kan. Nah, dia panggil set diskon berarti dia akan menuju si step itu ke dalam perintah yang ada di step diskon. Jadi dia jalankan satu-satu. Nah, ternyata pas jumlah 5 sama dengan banyak 5. Nah, banyak 5 ini adalah sebuah fungsi. Makanya kursor pindah ke dalam fungsi banyak 5. Karena di sini adalah prosesi banyak 5. Step into satu-satu. Nah, dia akan jalankan ini. Nah, ketika dia kursor ke nilai, dia bakal jalankan si nilainya. Gitu. Nah, nilai integer input. Nah, dia akan jalan. Nah, sini dia akan bilang global variable. Berarti global variabelnya ada banyak 5, ada set diskon. Nah, ini adalah sebuah function. Ada sebuah fungsi. Dia bisa deteksi bahwasanya banyak 5 adalah sebuah fungsi, set diskon adalah sebuah fungsi. Misalkan 5. Oke. Nah, habis itu udah aku masukkan 5. Nah, dia jalan si jumlah 5 lagi. Dia jalan jumlah 5, berarti jumlah 5. Nah, dia jalankan perulangannya. Selagi yang dimasukkan bukan 0, step into lagi, dicek apakah if sama dengan 5, dicek. Nah, kalau iya jumlah 5 tambah 1. Nah, di sini dia akan jalankan. Jumlah 5 tadi 0. Nilai yang dimasukkan adalah 5 gitu. Nah, habis itu jumlah 5 setelah aku pindah ke bawah jumlah 5 yang dari 0 jadi 1. Karena kita udah lakukan 1 kali perulangan di sini. Alias si jumlah 5-nya udah dicek. Kalau nilai sama dengan 5 nih, katanya yang aku masukkan pertama. Berarti jumlah 5 yang tadinya 0 ditambah 1. Makanya nilainya jadi 0. Jadi 1 di sini. Gitu. Nah, masukkan yang kedua contohnya ya. Terus kita jalankan. Nah, dia cek lagi keluar. Berarti lakukan perulangan lagi, dicek lagi apakah dia 5, terus ditambahkan, ini 1 ya, coba teman-teman perhatiin jumlah 5, 1. Nah, dia akan jalan ke jumlah 5. Di sini aku udah punya 2. Nah, setelah habis ke sini, dia pindah ke bawah, udah jalankan jumlah 5, dia berubah jadi 2. Gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa pelajari gimana proses dari codingan kita gitu. Nah, bisa pakai si debugger ini. Nah, pakai step into satu-satu programnya bisa jalan prosesnya kayak gimana sih? Yang mana yang dipanggil program, yang mana ini. Itu bisa pakai si debugger. Nah, contohnya di sini kalau di slide itu adalah hitung berat badan ideal. Nah, pertama seharusnya di berat badan ideal itu adalah berat dibagi tinggi kali tinggi. Seharusnya tinggi kali tinggi ini adalah dalam kurung, teman-teman. Nah, tapi di sini dia nggak pakai kurung. Makanya hasilnya akan beda. Tapi dia nggak error gitu. Nggak ada pas dijalankan errornya dia nggak error. Ntar aku ada punya programnya. Kita pindah nomor 2. Nah, contoh gini ya. Aku punya program cek berat badan ideal alias calculate BMI. Nah, sini hacknya aku nggak pakai buka kurung dulu. Pakai kurung dulu. Harusnya dia pakai kurung. Nah, kita lihat prosesnya. Nah, dia jalankan hitung berat badan ideal. Nah, habis itu dia cek print, cek sini misalkan weight-nya 56 180. 6. Oke, weight berat 180. Nah, 56, 180. Dia cek lagi ke dalam. Nah, baru ini yang rekomendasi. Kalau dia berat badannya ideal, misalkan apa yang harus dilakukan. Gitu. Nah, ini indeksnya 56. Nah, secara matematika, indeksnya si BMI itu adalah koma-koma, bukan 56 ini. Nah, makanya hasilnya nggak sesuai harapan. Dia bilang tadi dia gemuk, tuh, padahal seharusnya dia normal.
karena dia ada error logika yang seharusnya dia dipakai kurung di sini, tapi nggak pakai kurung. Jadi kita bisa cek, oh ternyata aku error logika di sini loh gitu. Nah, kita bisa pakai cek debugger tadi. Nah, silakan teman-teman lanjutkan. Itu masih mengerjakan tentang si si fungsi tadi. Oh. Pindah ke pusat bersarang kelanjutan yang di bawahnya. Oke, karena waktu terbatas kita kerjakan bareng-bareng aja. Untuk nomor 1. Nah, nomor 1, susun fungsi sesuai urutan pemanggilannya jika program dijalankan. Nah, kalau jalan nih, ini fungsi. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah si program utama. Apa sih yang pertama dijalankan di program utama? Program utama tuh yang di luar fungsi ya. Berarti program utama adalah greeting. Nah, dia akan jalankan si fungsi greeting ini terlebih dahulu. Kita taruh greeting yang di nomor 1, teman-teman. Nah, berarti kita cek greeting. Nah, ini greeting kan. Ternyata di dalam greeting ada fungsi hi. Berarti nomor 2 yang dijalankan adalah hi. Nah, di fungsi hi, teman-teman lihat juga fungsinya ada fungsi password. Berarti urutannya adalah greeting, hi, dan password. Untuk nomor 2, silakan diketik. Teman-teman ketiknya itu sekalian dipahami ya. Gimana bikin ini si fungsi, gimana cara panggilnya, gitu. Untuk Godwin itu yang nomor 1 urutannya adalah greeting. Apa di program utama yang dipanggil dulu greeting. Habis itu hi, baru password. Nah, untuk nomor 3 itu, teman-teman yang perlu teman-teman tambahkan hanya si fungsi kedua. Jadi, silakan dihapus saja yang pagar. Nah, itu udah jadi fungsi. Nah, teman-teman tambahin isi fungsinya. Nah, isi fungsi di sini, langkah pertama itu teman-teman harus panggil dulu si fungsi pertama. Nah, baru nih, misalkan bikin variabel, terus simpan fungsi ini. Nah, baru dicek variabelnya. Jika dia si variabel itu ini ada indeksnya kurang atau sama dengan 18,5, nah, maka teman-teman nanti bakal print you are underweight, we invite you for bla 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 gitu. Terus nanti dicek lagi
Berarti itu if tadi ya. Terus habis itu elif. Misalkan berapa tadi nih yang si variabel panggil ini. Misalkan ya indeksnya 18,5 hingga 25. Nah, print apa gitu. Elif, terus else lagi nanti. Nah, itu yang perlu teman-teman tambahin di fungsi kedua. Misalkan dicoba dulu. Oke, berarti yang tadi udah selesai nomor 2 ya semua. Kalau udah, kita lanjutkan aja. Kita bikin bareng-bareng. Nah, hapus komentarnya, hapus pagar tadi, Dev. Udah, hapus. Nah, habis itu langkahnya kita di fungsi kedua, nama fungsi kita print recommendation. Kita bakal panggil si calculate BMI. Berarti kita cek, kita kasih variabel namanya aku di sini nama variabelku adalah BMI. Oke. Nah, aku BMI di sini bakal panggil cal BMI alias fungsi yang di atas. Di mana sesuaikan. Kita ada weight, ada height-nya. Weight, terus koma, height. Kalau udah, kita bakal cek pakai if BMI. Nah, yang pertama dulu. Jika indeks kurang dari atau sama. Berarti BMI kurang sama dari 18. 18,5, koma ya. Koma itu adalah titik dalam pemrograman. Nah, maka kita akan print. Nah, teman-teman copy aja ya isinya. Nanti takut tipu. Aku copy, print, nah, pakai titik. Itu kondisi pertama. Kecil dari 18,5. Nah, kondisi kedua, elif, kita cek jika indeksnya 18,5 hingga 25. Ini 18,5. Elif BMI dari 18,5. Berarti dari itu adalah besar dari 18,5 N BMI sampai 25. Berarti kecil sama 25. Oke, printkan. Mana print? Your weight is normal. Di copy aja ya dari soal if, elif, udah. Terus yang terakhir, jika indeksnya lebih dari 25. Kita udah ada kondisi kecil, antara. Jadi kita cukup pakai else saja. Else, kita print. You are awake. Oke, kita udah melakukan pengecekan. Sini 56, 180. 56, 80. Oke, kita cek dulu. Kenapa belum hijau? You are in the way. 56, 56, 180. Are in the way. We invite you for a consultation in room. Cek aja. Oh,
aku tinggal you are you ya you are 56 180 180. Ini itu aja teman-teman yang perlu teman-teman tambahin. Itu adalah si fungsi kedua. Print recommendation ini tadi di pagar ya, terus hapus pagarnya, hapus komentarnya. Nah, habis itu langkah pertama, bikin variabel, terus panggil yang isinya adalah pemanggilan dari fungsi pertama. Nah, baru nanti variabel ini yang kita cek kondisinya sesuai dengan kondisi soal. Ada kecil sama 18,5, kemudian antara 18,5 sampai 25, kemudian kecuali itu. Oke, Aswan, kamu udah pindah ke soal bagian kedua. Kak, Ya, ini aku kok ya, nggak ya. bisa masuk ya? Oke, aku cek ya. Print recommendation udah BMI kecil 18,5 you are in the way you per constellation 301. Oke. Besar tinggi 18,5 ya, kecil dari 25. Your is normal, please proceed. Coba aku tes dulu. Nama 6 56 180 56 180 80. What you Leo, coba kamu lihat di baris ke-12. Nah, kamu salah copy nih. Print yang di dalam ini, yang else itu adalah si jika indeks lebih dari 25. Nah, itu yang di copy. Yang room 410. Mana dia? Yang di copy adalah room yang 410. Ya, oke. Oke, Aswan masih di Zoom. Kak, jaringannya ngelek-ngelek, Kak. Bentar, Kak. Oh, oke, oke. Oke. Nanti kalau kamu ketinggalan, nanti recording videonya ditonton lagi ya. Iya, Kak.
Oke, siap. Oke, teman-teman udah selesai sih nomor 3. Nah, kita masuk nomor 4 lagi. Kita terbatas. Lanjut. Nah, aku- nah, di nomor 4 ini, aku baca cepat aja. Di sini katanya, kemajuan dalam satu tahun dianggap normal jika pada akhir semester siswa mendapat nilai 65 hingga 100 poin di dalamnya. Setiap siswa diperiksa kemajuannya dalam 3 mata pelajaran, berarti dikasih 3 kali kesempatan. Nah, kalau udah ada nih 3 kali kesempatan, 4 kali kesempatan, berarti ada perulangan. Nah, dia udah kasih batasan langsung. Berarti kita bisa pakai perulangan, pakai for yang bisa langsung gitu. Berarti kita kasih aja dulu. Berarti di program utama kita bakal for i in range. Nanti range 3. Oke, nah itu dulu. Terus, tulis program yang meminta Anda memasukkan poin dalam subjek sebanyak 3 kali. Jika skornya dari 65 hingga 100 poin, maka dicetak kemajuan normal. Jika skornya kurang, kinerja akademik rendah. Gunakan fungsi. Berarti kita bakal bikin fungsi di sini dulu. Teman-teman lihat, grade, oke, grade. Kita cek pakai fungsi. Fungsinya adalah ngecek apakah nilai si siswa ini dia adalah poor akademik atau akademiknya normal. Jadi ada 2 pilihan gitu. Kita bakal cek nilainya. Berarti cek apa bagus kita kasih nama fungsinya. Cek, cek nilai aja deh. Oke, nah karena kita butuh sebuah nilai yang bakal kita cek, berarti otomatis kita butuh parameter di dalamnya. Berarti kita butuh parameter yang namanya nilai. Habis itu, kita cek nih si nilai. If nilai, kita cek. If nilainya apa tadi katanya? Skornya dari 65 hingga 100. Berarti dari ya. Dari berarti besar sama 65. Kemudian nilai hingga 100. Berarti kecil sama 100. Maka dia kemajuan normal. Kemajuan normal, berarti kita print aja. Print academic performance. Academic. Kita ikuti si contoh soal performance is normal titik. Nah, itu kondisi pertama. Kemudian kondisi kedua, jika skornya kurang dari 65, jadi kita pakai if aja lagi. Karena kita cuma punya 2 kondisi. Terus nilai kecil dari 65, berarti katanya poor academic performance. Print poor academic performance. Nah, berarti kita udah cek, teman-teman. Kita udah cek nilainya. Habis itu, kita biarkan kayak gitu aja dulu. Nanti kita cek. Nah, berarti kita udah punya fungsi cek nilai. Nah, di dalam perulangan katanya kita butuh sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali di mana kita minta dulu nilai ini. Nilai ini apa gitu. Kita nilai sama dengan INT, sama dengan input. Nah, kita minta si grade-nya kan. Kita grade. Nah, grade-nya sekian nilai. Tak nilai, kemudian nah, untuk ngeprint poor academic performance itu adalah
kita panggil si cek nilai ini. Kita panggil cek nilai. Nah, yang nilai yang di dalam ini adalah nilai yang kita inputkan. Ini nilai 546576. Kita tes dulu 546576. Ini kayak gitu. Jadi kita butuh fungsi untuk cek nilainya. Kalau nilainya sekian, kita print ini. Nah, print itu kan yang bagian kalau kita udah masukkan input, berarti ada nanti tampilannya apakah dia akademik normal atau poor gitu. Nah, ini kita bakal taruh di for, kita minta dulu nilainya. Dia akan perulangan sebanyak 3 kali. Baru kita panggil untuk mencetak ini, print for akademik ataupun akademik normal, itu caranya dengan panggil si cek nilainya. Oke, silahkan disamakan teman-teman. Cinta itu perbaiki bagian if nilai besar sama 65 n. Kita jangan lupa kalau kita pakai dua operator logika, berarti kita kondisi logika kita pakai operator n. N baru nilai kecil sama 100. Jadi jangan lupa nilainya. Atau misalkan bisa pakai ini bentar. Bisa, misalkan kamu mau kayak di matematika. Nah, ini bisa kita ubah. Taruh nilai di tengah. If kita pakai nilai di tengah. If nilai oh, berapa itu? Coba ya. Beratnya 54. Oh. Nah, untuk amannya pakai yang tadi aja deh. Bentar. Pakai yang kita cek nilai besar sama 65 dan nilai kecil sama dari 100. Fahri, bentar. Fahri, oke, cek nilai. Nilai besar 65, nilai kecil 100. Academic performance is normal. Titik oke. Kamu tipe. Coba lihat Fahri di baris 5 itu print for academic performance pakai tanda seru bukan tanda titik.
Oke, Renar. Academic performance is normal. Poor academic performance. Oke, nilai 65 and nilai udah for in range. Belajar input grade 54. For apa ya? Ah, Renar, kamu tipu di bagian di baris 5 for akademik. Ini akademik. Oke, Godwin. Oke, Godwin belum ya. Nanti kamu samakan Godwin, silahkan di screenshot atau di foto dulu. Nah, udah selesai foto atau screenshot Godwin? Nah, kalau udah, waktu kita udah habis juga, aku balik ke slide. Kita review, kita recap dulu apa yang udah teman-teman pelajari hari ini. Nah, oke. Hari ini teman-teman udah belajar tentang fungsi bersarang, alias ada fungsi di dalam fungsi. Nah, keyword yang penting atau yang hal penting yang teman-teman ingat adalah bahwasanya fungsi itu satu fungsi untuk satu tugas atau satu tujuan. Nah, kalau ketika ada dua fungsi yang saling berhubungan, nah kita bisa panggil fungsi yang satu di dalam fungsi yang lainnya gitu. Nah, habis itu teman-teman juga udah belajar tentang debugger. Nah, debugger itu kalau di platform kita itu teman-teman bisa cek yang gambar serangga, ada yang mata tadi itu. Nah, itu tujuannya teman-teman bisa cek error logika. Jadi error itu ada dua ya, error yang bisa dilihat dengan mata, terus ada yang error logika di mana program teman-teman jalan tapi hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Oke, sejauh ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman sebelum aku tutup? Tadi yang bagi yang belum selesai atau yang ketinggalan nanti dilihat lagi recording videonya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau enggak, aku tutup. Silakan teman-teman on cam untuk ambil absen. Ya, Arkan, Gratian, Renard bisa on cam. Ray bisa on cam. Ya. Kalau enggak, aku mulai aja. 1, 2, 3. Oke, ulangi. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Kita lanjut di minggu depan dengan materi yang lain, materi berikutnya. Ya, aku pamit. Selamat istirahat.